Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya otonomi daerah itu apa sih? Pada dasarnya, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri, atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga. Emang sepenting apa sih otonomi daerah ini? Jadi, tujuan utama dibentuknya otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Hukum dasar tentang otonomi daerah telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Ada 3 jenis prinsip-prinsip otonomi daerah. Pertama, prinsip otonomi dinamis. Kedua, prinsip otonomi nyata. Dan yang ketiga adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Asas-asas otonomi daerah. Yang pertama ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang terakhir adalah asas tugas pembantuan. Jadi menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kewenangan pemerintah pusat. Apa aja sih fungsi pemerintah pusat itu? Pertama, fungsi layanan. Jadi, pelayanan itu dilakukan tanpa diskriminasi. Semua orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan. Yang kedua, ada fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan itu meliputi menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjamin akses minimal tiap individu terhadap barang dan jasa. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Jadi dalam fungsi ini, pemerintah itu menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persoalan hidup. Peran pemerintah pusat. Yang pertama ada urusan pemerintah absolut. Urusan pemerintah absolut meliputi 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Moneter dan fiskal nasional, 5. Justisi, dan yang keenam adalah agama. Selanjutnya ada urusan pemerintah kongruen. Urusan pemerintah ini dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kemudian ada urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah umum itu menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Setelah tadi kita mengetahui tentang pemerintah pusat, sekarang kita akan membahas tentang pemerintah daerah dan tugas-tugasnya. Kewenangan pemerintah daerah. Pertama, ada aspek kewenangan. Aspek kewenangan meliputi pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, sarana prasarana umum, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, dan juga masalah sosial. Aspek penyelenggaraan meliputi kepentingan hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Selanjutnya, saya akan membahas satuan-satuan khusus dan istimewa pemerintah daerah. Di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Provinsi Aceh. 4. Otonomi khusus Papua. Hubungan pemerintah pusat dan Pemda.
Hubungan struktural. Hubungan struktural adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitik beratkan pada struktur atau hubungan kelembagaan. Hubungan struktural terbagi menjadi dua, yaitu hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah daerah dan hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan perangkat daerah. Hubungan fungsional adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitik beratkan pada fungsi pelaksanaan kewenangan hubungan pusat dan daerah. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya. Kriteria penyelenggara urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Yang pertama ada eksternalitas. Eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintah yang ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh. Mungkin segitu dulu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.